Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ubed. Mas Ubed, apa sebenarnya resiko ketika seorang pejabat lebih mengutamakan populisme dibanding sesuatu yang objektif? Kalau di banyak studi bahwa resiko terberat dari seorang yang terjebak dalam populisme itu adalah ketika narasi yang diproduksi, yang disukai oleh publik, tiba-tiba terjadi semacam tidak konsisten. Inkonsistensi begitu ya? Oke. Itu akan membalik keadaan publik sebetulnya. Kemudian yang kedua, ketika pesona Pak Purbaya ini justru kemudian dirusak oleh catatan-catatan negatif tentang Pak Purbaya. Oke. Misalnya orang percaya sama Pak Purbaya itu kan karena beliau dianggap sebagai menteri yang saat ini dianggap bersih. Tapi ketika tiba-tiba kemudian ada perkara-perkara hukum, ada kasus korupsi, sedikit saja itu akan membalikkan keadaan. Artinya selama dia konsisten tidak akan ada masalah. Betul. Ya? Jadi konsistensi akan menentukan seberapa kuat Pak Purbaya berada dalam situasi sekarang. Oke. Yang ketiga menurut saya, Pak Purbaya ini menjadi begitu luar biasa karena memang juga situasi sekarang berbeda dengan dulu ya, dimana era digital sekarang memudahkan orang untuk mengamplifikasi ya. Jadi sebetulnya itu yang menguntungkan Pak Purbaya. Bayangkan mungkin kemarin-kemarin kita semua bicara soal misalnya ya, soal isu-isu lain begitu. Begitu Pak Purbaya bilang nggak mau tanggung uang utang dari US kepada APBN, itu menjadi luar biasa. Nah, yang berbahaya adalah ketika kemudian Pak Purbaya memproduksi narasi yang sensitif, yang tanpa atau tidak dia sadari, tidak koordinasi dengan misalnya presiden, atau bahkan presiden tidak tiba-tiba nggak suka tuh dengan narasinya. Jangan sampai kemudian bertentangan dengan siapa yang mendukungnya begitu. Iya, jadi kelemahan dari gaya komunikasi koboi itu diantaranya. Karena kan dia ceplos-ceplos ya. Iya. Begitu ada satu momen yang kemudian Pak Purbaya dia otomatis berbicara begitu, ternyata itu tidak disukai oleh Prabowo misalnya. Ini akan membahayakan posisinya. Kemudian yang berikutnya menurut saya adalah politik tidak selalu lurus ya. Ada banyak kawan, ada lawan di situ. Jadi memungkinkan ketika Pak Purbaya mengatakan sesuatu yang mengganggu tadi Bung Boni sebut stabilitas, itu mereka tentu secara politik tidak diam, yang merasa terganggu ya. Iya. Tapi dukungan publik tidak akan membuat posisi dia lebih kuat ya. Posisi kemenangan Pak Purbaya sekarang adalah dukungan publik. Tapi ketika kemudian situasi elit berubah, bisa saja kan kemudian ada operasi khusus yang membongkar seluruh persoalan yang ada pada diri Pak Purbaya. Nah, karena itu saya melihat kalau Pak Purbaya terus konsisten, saya menduga memang beliau bersih gitu loh. Sampai saat ini ya. Makanya tadi saya sebut sebagai mungkin ini Mr. Clean kedua setelah Mari Muhammad. Cuman gaya komunikasinya yang berbeda. Boleh tidak kemudian saya meminta Mas Ubed untuk membandingkan dengan tokoh yang mungkin kalau menurut saya ya hampir sama posisinya saat ini, misalnya Gubernur Jawa Barat, yang kemudian apapun tindakannya seolah-olah memang didukung oleh netizen, dan ketika ada yang menyerang kemudian publik akan kemudian memihak KDM begitu. Bagaimana membandingkannya? Saya kira kita perlu riset tentang itu ya. Misalnya apakah seluruh netizen yang membela KDM itu adalah akun organik atau justru akun non organik? Begitu dia berlaku kepada Purbaya. Apakah yang mendukung Pak Purbaya itu adalah akun organik atau justru yang non organik? Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah organik mendukung mayoritas kepada Pak Purbaya, secara analitik Pak Purbaya lebih kuat daripada KDM misalnya. Biasanya ketika bukan akun organik yang lebih besar, itu akan mudah untuk dipatahkan oleh akun-akun organik. Jadi menurut saya ya Pak KDM ada problem tuh di situ. Karena cenderung beberapa pendukungnya agak-agak non organik ya. Yang saya baca itu. Kemudian beberapa hal misalnya pernyataan-pernyataan KDM Kang Deddy ini
juga cukup membuat publik Jawa Barat bertanya-tanya. Kan sempat ada berbagai narasi ya. Banyak sekali yang viral-viral. Yang viral yang kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Jadi menurut saya dari sisi komunikasi sampai hari ini Pak Purbaya lebih unggul daripada Deddy Mulyadi. Oke, Bang Boni sudah pegang mic. Iya, saya mungkin harus berani untuk meninggalkan pendekatan kekuasaan dalam melihat sosok seperti Purbaya maupun KDM ya. Iya. Kita harus pergi kepada pendekatan sosial, grassroots, akar rumput ya. Bagaimana melihat, ini kan situasi dinamika demokrasi ini selama ini mewariskan begitu banyak kekecewaan, ada perasaan tidak nyaman yang tidak terungkap di dalam diri banyak orang di hati publik. Nah, kita masuk sebetulnya sekarang di satu fase yang dalam istilah saya itu post institutional era. Jadi era pasca institusi. Orang mulai mencurigai dan jenuh dengan proses politik yang ada di dalam institusi yang tertutup, yang kaku, yang terselubung. Orang menyukai sesuatu yang transparan, yang apa adanya, yang bisa dilihat tembus tembok gitu. Nah, ketika Purbaya muncul dengan gaya koboi, orang mulai merasa kami terwakili di dalam institusi itu. Jadi ada pahlawan-pahlawan gitu. Kami punya orang di dalam struktur negara ini, struktur politik. Lalu mereka pasti mencintainya. Dan memang inilah yang dibutuhkan sebetulnya dengan dinamika sosial politik hari ini pada zamannya. Kita butuh orang-orang yang memang bersuara apa adanya supaya masyarakat itu melihat apa yang ada di balik gedung-gedung kekuasaan itu. Supaya mereka bisa tercerahkan, merasa tersambung secara psikologis, kebatinan dengan negara. Nah, itu yang terjadi. Hanya problemnya adalah orang-orang seperti ini itu pasti akan menjadi minoritas dan dibenci oleh kawanan politik yang ada di dalam institusi-institusi lama ini. Nah, sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ya selain sebagai teman dan saya dekat dengan beliau di masa lalu, saya pernah jadi konsultannya Tasya. Jadi Kang Deddy ini juga satu sosok yang hadir apa adanya dengan kebeningan berpikir dan komitmen moralnya. Dia ingin berpihak kepada kepentingan publik tuh. Bahwa secara politis dia dikritisi, orang memperkarakan ini sebagai drama, ini sebagai pencitraan dan sebagainya, itu risiko. Tetapi kita semua yang melihat dia dengan objektif menyadari Kang Deddy itu juga sosok yang apa adanya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Purbaya, terlepas dari segala macam skenario yang mungkin terjadi di masa depan dengan kinerjanya, sosoknya, saya tetap percaya orang seperti ini dibutuhkan. Kita butuh banyak orang yang apa adanya. Pak Prabowo sendiri sebetulnya orangnya seperti itu persis. Apa adanya. Dia mengatakan apapun yang dipikirin sejauh itu baik menurutnya. Coba perhatikan Pak Prabowo dari awal. Sebelum jadi presiden sampai hari ini kan sama aja. Ceplos-ceplos juga kan. Yeah. Dan ketika orang tidak mampu memahami konteks berpikir mereka, orang bisa menafsir secara keliru tuh. Dalam banyak hal mereka juga bisa ditafsir secara keliru. Tetapi kekuatan mereka adalah kemenyatuan antara hati dan pikiran. Nah, itulah integritas. Hati, pikiran, dan tindakan itu menyatu. Itulah integritas. Nah, orang seperti ini harusnya kita dukung dan mesti lebih banyak lagi yang muncul ke permukaan. Gitu sih. Oke, Mas Yudi mau menambahkan juga.